got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, clown. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rutri Agustina. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana suatu tabel dalam jurnal umum di sini dapat terjadi. Berikut penjelasannya, silakan disimak teman-teman. Baik teman-teman, di sini merupakan tabel dalam jurnal umum yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Studio Foto 100 selama bulan Juli 2013, yakni bulan Juli tersebut merupakan bulan kedua di mana Studio Foto 100 ini didirikan. Nah, teman-teman, yang pertama pada soal dijelaskan bahwa pada tanggal 1 Juli 2013, Studio Foto 100 menambah modal dengan menyetorkan uang tunai sebesar Rp2.500 ke rekening bank di Bank BNI. Jadi, kas dan modal itu sama-sama bertambah. Namun, pada jurnal umum itu kas masuk ke dalam kolom debit, sedangkan modal masuk ke dalam kolom kredit. Karena pada normalnya kas ini masuk ke dalam benua harta. Nah, benua harta pada normalnya masuk ke dalam debit. Jadilah kas dimasukkan ke dalam kolom debit. Sedangkan pada modal sendiri itu masuk ke dalam benua modal. Nah, jadi benua modal ini termasuk ke dalam kolom kredit. Nah, yang kedua, masih pada tanggal 1 Juli, Studio Foto 100 ini membayar sewa untuk ruangan yang lebih besar untuk kantor merangkap studio sebesar Rp1.600. Jadi, pada jurnal umum, beban sewa dimasukkan ke dalam kolom debit, sedangkan kas dimasukkan ke dalam kolom kredit. Mengapa demikian? Karena beban sewa ini termasuk ke dalam benua beban. Benua beban pada normalnya itu masuk ke dalam kolom debit. Nah, sedangkan kas apabila berkurang, maka dia masuk ke dalam kredit. Nah, yang ketiga, masih pada tanggal 1 Juli, Studio Foto 100 ini membayar motor atau membayar sewa motor yang digunakan selama 1 tahun untuk operasional studio sebesar Rp3.360 yang dimulai dari 2 Juli sampai dengan 30 Juni 2012. Maka ini terhitung sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka ini masuk ke dalam kolom debit, sedangkan kas yang berkurang masuk ke dalam kolom kredit. Yang keempat, masih juga dengan tanggal 1 Juli, Studio Foto 100 ini merekrut seorang akuntan paruh waktu. Nah, transaksi ini dilakukan untuk membayar gajinya pada tanggal 16 Juli. Jadi transaksi ini boleh tidak ditulis dan dilanjutkan untuk mencatat transaksi selanjutnya. Nah, pada soal kelima dijelaskan bahwa Studio Foto 100 ini menerima tagihan atas jasa pemotretan bulan Juni sebesar Rp1.350. Jadi dijelaskan dalam tabel jurnal umum kasnya bertambah menjadi 1.350, maka dimasukkan ke dalam kolom debit, sedangkan piutang usahanya dimasukkan ke dalam kolom kredit. Nah, pada soal ke-6 dijelaskan bahwa Studio Foto 100 ini menerima pembayaran di muka atas jasa foto untuk bulan Juli dan Agustus. Jadi, pada tabel jurnal umum dituliskanlah pendapatan yang diterima di muka dan juga kas. Kas ini karena bertambah dimasukkan ke dalam kolom debit, sedangkan pendapatan yang diterima di muka itu dimasukkan ke dalam kolom kredit karena pendapatan diterima di muka ini termasuk ke dalam akun utang. Nah, kas dan juga pembayaran atau pendapatan yang diterima di muka ini dituliskan sebesar Rp4.800. Nah, pada soal ke-7 dijelaskan juga bahwa pada tanggal 3 Juli Studio Foto 100 ini melunasi utang-utangnya atas pembelian perlengkapan pada bulan Juni sebesar Rp250. Jadi utangnya berkurang. Maka utang ini dituliskan atau dimasukkan ke dalam kolom debit. Sedangkan kasnya juga berkurang, maka dimasukkan ke dalam kolom kredit.
Pada soal ke-8 dijelaskan bahwa pada tanggal 4 Juli, Studio Foto 100 ini mengeluarkan biaya untuk membeli biaya bensin dan parkir sebesar Rp160. Dan juga Studio Foto 100 ini mengeluarkan biaya untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kecil untuk kebutuhan kantor sebesar Rp140. Jadi kasnya juga berkurang sebanyak Rp300. Maka dituliskan dalam jurnal umum beban bensin dan parkir ini dituliskan sebesar Rp160, sedangkan beban lain-lain ini dituliskan sebesar Rp140, dan keduanya ini termasuk ke dalam kolom debit karena beban-beban ini bertambah. Sedangkan kasnya berkurang, maka dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp300. Pada soal ke-9 dijelaskan bahwa pada tanggal 5 Juli itu Studio Foto ini membeli secara kredit perlengkapan atau perabotan kantor sebesar Rp5.000. Maka ini termasuk ke dalam utang usaha karena peralatan ini dibeli secara kredit. Maka peralatan ini dimasukkan ke dalam kolom debit karena termasuk ke harta yang bertambah, dan juga utang usahanya bertambah, maka dimasukkan ke dalam kolom kredit. Pada soal ke-10 dijelaskan bahwa pada tanggal 8 Juli Studio Foto 100 ini membayar biaya fotokopi brosur untuk iklan sebesar Rp180. Maka pada tabel jurnal umum dituliskan biaya atau beban iklan ini bertambah sebesar Rp180 dan dimasukkan ke dalam kolom debit, dan kasnya juga berkurang sebesar Rp180 dan dimasukkan ke dalam kolom kredit. Pada soal ke-11 dijelaskan bahwa pada tanggal 11 Juli Studio Foto 100 ini menyetorkan pendapatan secara tunai ke BNI atas jasa pemotretan dari tanggal 1 sampai 10 Juli sebesar Rp750. Maka pada tabel jurnal umum dituliskan kasnya bertambah, maka dimasukkan ke dalam kolom debit, sedangkan pendapatan atas jasa ini dimasukkan ke dalam kolom kredit karena pendapatan ini termasuk ke dalam benua pendapatan yang dikelompokkan ke dalam kredit. Pada soal ke-12 dijelaskan bahwa pada tanggal 13 Juli Studio Foto 100 ini membayar sewa atas peralatan untuk fotografi selama pemakaian di bulan Juli sebesar Rp500. Maka pada tabel di jurnal umum dituliskan beban sewa peralatan pada kolom debit, sedangkan kas pada kolom kredit karena bebannya bertambah, kasnya berkurang. Pada soal ke-13 dijelaskan bahwa Studio Foto 100 ini membayar gaji resepsionis atau staf dan akuntan paruh waktu untuk periode selama 1 sampai 15 Juli dan masing-masing sebesar Rp400 dan Rp600. Maka pada tabel di jurnal umum dicatatkan atau dituliskan beban gaji karyawan ada 2, yaitu sebesar Rp400 dan Rp600, dan keduanya ini dimasukkan ke dalam kolom debit karena beban-bebannya bertambah, sedangkan kasnya berkurang sebanyak Rp1.000 karena beban-beban tadi ditambahkan 400 dan juga 600 ditambahkan menjadi Rp1.000. Kasnya berkurang sebesar Rp1.000. Nah, kas ini tidak lupa juga dimasukkan ke dalam kolom kredit karena berkurang. Pada soal ke-14 dijelaskan bahwa pada tanggal 16 Juli Studio Foto 100 ini menerima pembayaran atau pendapatan atas jasa foto dari Ibu Cahyani sebesar Rp1.500. Maka pada tabel di jurnal umum dituliskan kasnya bertambah dan dimasukkan ke dalam kolom debit sebesar Rp1.500, dan pendapatan jasa ini dituliskan pada kolom kredit sebesar Rp1.500 juga. Pada soal ke-15 dijelaskan bahwa pada tanggal 18 Juli Studio Foto 100 ini membeli secara kredit perlengkapan untuk fotografi dan alat tulis kantor sebesar Rp750. Maka pada tabel di jurnal umum dituliskan perlengkapan kantor yang bertambah sebesar Rp750 dan dimasukkan ke dalam kolom debit, sedangkan
Karena dibayarnya secara kredit tadi, maka dituliskanlah utang usaha. Utang usaha ini bertambah dan dimasukkan ke dalam benua utang, maka masukkanlah ke dalam kolom kredit. Pada soal ke-16 dijelaskan bahwa pada tanggal 21 Juli Studio Foto 100 ini membayar biaya atas cetak foto sebesar Rp325. Maka pada tabel di jurnal umum dituliskanlah biaya atau beban cetak foto sebesar Rp325 dimasukkan ke dalam kolom debit karena bebannya bertambah, dan ini juga termasuk ke dalam benua beban. Lalu kasnya berkurang, jadi dimasukkanlah ke dalam kolom kredit. Pada soal ke-17 dijelaskan bahwa pada tanggal 22 Juli ini Studio Foto 100 membayar atas pemasangan iklan di koran kampus untuk penerbitan pada tanggal 24 sampai 27 Juli sebesar Rp800. Maka pada tabel di jurnal umum ini diletakkanlah biaya atau beban iklan di kolom debit sebesar Rp800 karena bebannya bertambah, dan juga kas yang diletakkan pada kolom kredit sebesar Rp800 juga dikarenakan kasnya berkurang. Akun pendapatan ini dimasukkan ke dalam kolom kredit. Nah, pendapatan atas jasa pemotretan ini adalah sebesar Rp2.500 karena total honorer yang disepakati itu telah disebutkan adalah sebesar Rp2.500. Pada soal ke-19 dijelaskan bahwa pada tanggal 27 Juli, Studio Foto 100 ini membayar tagihan listrik dan telepon sebesar Rp560. Maka pada tabel di jurnal umum ini dituliskanlah beban listrik dan telepon sebesar Rp560 dan dimasukkan ke dalam kolom debit, sedangkan kasnya berkurang maka dimasukkan ke dalam kolom kredit. Pada soal ke-20 dijelaskan bahwa pada tanggal 28 Juli Studio Foto 100 ini membayar atas biaya bensin dan parkir sebesar Rp130 dan membayar biaya atas air minum isi ulang sebesar Rp20. Maka pada tabel di jurnal umum dituliskanlah beban parkir dan bensin sebesar Rp130 dan dimasukkan ke dalam kolom debit, dan juga biaya lain-lainnya atau beban lain-lain sebesar Rp20 dimasukkan ke dalam kolom debit. Dua-duanya ini, akun beban ini dimasukkan ke dalam kolom debit karena bebannya bertambah, sedangkan kasnya sebesar Rp150 dimasukkan ke dalam kolom kredit karena kasnya berkurang. Pada soal ke-21 dijelaskan bahwa pada tanggal 30 Juli, Studio Foto 100 ini telah menerima pembayaran atas jasa pemotretan yang telah dilakukan hari ini sebesar Rp400. Total honorer yang disepakati adalah sebesar Rp1.500. Nah, sisanya ini akan dibayar pada bulan Agustus. Jadi, pada tabel di jurnal umum dituliskanlah kasnya bertambah sebesar Rp400 dan dimasukkan ke dalam kolom debit, dan juga piutang usahanya sebesar Rp1.100 karena telah dibayar sebesar Rp400 tadi, dan piutang usaha ini dimasukkan juga ke dalam kolom debit. Sedangkan pendapatan atas jasa pemotretan ini dimasukkan ke dalam kolom kredit dan diterima atau dituliskan di tabel ini sebesar Rp1.500. Ini sesuai dengan total honor yang telah disepakati tadi. Pada soal ke-22 dijelaskan juga pada tanggal 30 Juli, Studio Foto 100 ini melakukan pembayaran atas gaji resepsionis atau staf dan akuntan paruh waktu untuk separuh bulan Juli dan masing-masing sebesar Rp400 dan juga Rp600. Maka pada tabel di jurnal umum dituliskanlah beban gaji karyawan keduanya ini ada Rp400 dan juga Rp600. Keduanya dimasukkan ke dalam kolom debit karena bebannya bertambah, dan juga dituliskan kas sebesar Rp1.000
dan dimasukkan ke dalam kolom kredit karena kasnya berkurang. Pada soal ke-23 dijelaskan bahwa pada tanggal 31 Juli, Studio Foto 100 ini menyetorkan ke BNI pendapatan tunai atas jasa pemotretan dari tanggal 11 sampai 30 Juli sebesar Rp2.800. Maka pada tabel di jurnal umum dituliskanlah kas bertambah sebesar Rp1.800 dan dimasukkan ke dalam kolom debit. Juga pendapatan jasa pemotretan dituliskan dalam kolom kredit sebesar Rp2.800 karena ini termasuk ke dalam benua pendapatan yang termasuk ke dalam kolom kredit. Pada soal ke-24 dijelaskan bahwa pada tanggal 31 Juli juga Studio Foto 100 ini membayar biaya atas cetak foto sebesar Rp900. Maka pada tabel di jurnal umum dituliskanlah biaya atau beban cetak foto sebesar Rp900 dan dimasukkan ke dalam kolom debit. Juga kas yang berkurang sebesar Rp900 dimasukkan ke dalam kolom kredit. Dan yang terakhir, pada soal ke-25 dijelaskan juga pada tanggal 31 Juli, Studio Foto 100 ini mengambil uang ke BNI untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.000. Maka dituliskanlah dalam tabel di jurnal umum ini, PRIP sebesar Rp1.000 dituliskan atau dimasukkan ke dalam kolom debit, dan juga kas yang dimasukkan ke dalam kolom kredit sebesar Rp1.000 karena berkurang. Nah, walaupun PRIP ini termasuk ke dalam benua modal, mengapa ia dituliskan di debit? Karena PRIP ini adalah sebagai pengurang dari kas itu sendiri. PRIP ini mengurangi kas. Nah, sedangkan kas apabila berkurang, ia akan masuk ke dalam kolom kredit. Maka secara otomatis PRIP akan dimasukkan ke dalam kolom debit. Nah, setelah transaksi-transaksi ini telah selesai dicatat, maka seluruh jumlah atau total dari seluruh transaksi-transaksi ini dijumlahkan. Dan telah diketahui bahwa total dari debit dan kredit ini sama, yaitu sebesar Rp35.375. Karena total dari debit dan kredit ini sama, dapat dikatakan bahwa jurnal umum ini balance atau seimbang. Sekian penjelasan atau pembahasan mengenai tabel jurnal umum ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi atau pembahasan materi ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. That nigga cry, I got 3 old thoughts, I'm a walk, bitches on my line, and you know